Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yahtubu faqad laghawt ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana ghurrata wajhil 'am wa ajzala fihi al-fadha'ila wal in'am wa faddala ayyamahu 'ala sa'iril ayyam wa ammara naharahu bis-siyam
wa nawwara lailahu bil qiyam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala taufiqi lil imani wal islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata man qala rabbi Allahu summa istaqam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man shalla wa sham wa adqa man tajahhada wa qam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyil ummi sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa sahbihi masabihad dhalam. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha bi fi'lit ta'ati wa tarkil asam. Fatuba liman fi nahari ramadhana sham wa fi lailihi qama. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada saat sekarang ini kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang merupakan pendidikan rohaniyah guna meningkatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Karena itu, marilah kita mempersiapkan diri dengan iman dan takwa, agar ibadah puasa yang kita jalankan dapat mencapai keberhasilan dengan meraih apa yang telah dijanjikan Allah, yaitu kita kembali menjadi suci seperti bayi yang baru lahir. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat kesehatan jasmani, rohani, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga sampai pada detik ini kita masih dapat menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik sampai selesai dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ibadah puasa adalah merupakan salah satu jenis ibadah yang paling tua umurnya dari semua agama yang memerintah, baik agama samawi maupun agama budaya, seperti Hindu, Buddha, Kristen, bahkan bangsa Mesir kuno, bangsa Yunani, bangsa Romawi dan semasanya. Semua agama di luar Islam sama-sama memerintahkan umatnya untuk berpuasa, meskipun cara dan tujuannya sangat berbeda dengan syariat Islam. Pada umumnya, puasa yang dilakukan oleh umat non-Islam ditujukan untuk meredamkan kemarahan Tuhannya, menghindarkan diri dari bencana. Dalam suasana berkabung, negara sedang mengalami musibah, banyaknya malapetaka dan bencana dan sebagainya. Berbeda dengan puasa yang dilakukan oleh umat Islam. Umat Islam berpuasa sama sekali terlepas dari semua tujuan tersebut di atas. Akan tetapi, tujuan puasa umat Islam hanyalah untuk mencapai derajat takwa, la'allakum tattaqun, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat Islam, melakukan ibadah puasa bukan semata-mata mencari pahala sebanyak-banyaknya atau bertujuan mencari kemuliaan dunia. Meskipun orang yang berpuasa dan bertujuan mencari pahala banyak itu tidak salah.
Namun tujuan berpuasa bukan hanya sesempit itu. Masalahnya, bila seseorang melakukan ibadah hanya bertujuan mencari pahala banyak, tidak usah susah-susah, sengsara berlapar-lapar puasa. Di luar ibadah puasa segudang cara untuk bisa meraih pahala banyak. Karena apa tujuan puasa sudah jelas, yaitu supaya menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana digariskan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya timbul pertanyaan, kenapa untuk meraih tujuan agar menjadi orang yang bertakwa itu harus diraih melalui ibadah puasa? Mengapa orang harus bersusah payah menahan lapar dan dahaga sepanjang hari selama sebulan? Apa tidak ada cara lain yang lebih ringan daripada puasa? Atau tak ada cara yang lain cocok selain berpuasa? Hadirin rahimakumullah, untuk menelusuri jawaban yang ada dalam perintah ibadah puasa ini, hendaknya ditelusuri dari rahasia yang terkandung dalam diri manusia sendiri. Di dalam diri manusia ada dua kekuatan yang saling berlawanan satu sama lain. Selalu ingin menang, yaitu kekuatan akal dan kekuatan nafsu. Kekuatan akal selalu mengarah pada hal-hal yang positif. Sedangkan kekuatan nafsu selalu mengarah pada hal-hal negatif. Kekuatan nafsu inilah yang dapat menghalangi manusia menjadi orang yang baik. Kekuatan nafsu inilah yang dapat menghalangi manusia menjadi orang yang selalu taqarruban ilallah, dekat dengan Allah. Kekuatan nafsu inilah yang selalu menghalangi manusia menjadi orang yang bertakwa, karena selalu nafsu itu menyuruh pada kejahatan. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, dan aku tidak bisa membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku yang maha pengampun lagi maha penyayang. Diterangkan dalam surat Yusuf ayat 53. Hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu, agar supaya manusia dapat menjadi orang yang baik, agar manusia menjadi orang yang taqarruban ilallah, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, hendaklah terlebih dahulu dapat mengalahkan nafsunya dan memenangkan akalnya. Kemudian dengan cara apakah manusia itu dapat mengalahkan nafsunya? Dalam ajaran Islam, tak ada jalan lain kecuali hanya dengan melakukan puasa. Hanya dengan jalan berpuasa inilah kekuatan nafsu dapat ditekan. Hal ini berdasarkan salah satu riwayat bahwa tujuan ibadah puasa adalah mengalahkan musuh Allah, yaitu syaitan. Caranya adalah dengan mematahkan senjatanya yang ampuh, yaitu nafsu syahwat. Alat untuk melemahkan nafsu syahwat adalah dengan mengurangi makan dan minum alias puasa. Sehubungan dengan kewajiban puasa ini, ada satu riwayat yang mengatakan bahwa tatkala Allah menciptakan akal, dan setelah diperintahkan untuk datang dan pergi, ditanya akal itu, siapakah engkau? Akal menjawab, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah. Lalu Allah berfirman, wahai akal, aku tidak menciptakan suatu makhluk yang lebih mulia dari engkau. Kemudian para hadirin, Allah menciptakan hawa nafsu yang enggan melaksanakan perintah sebagaimana diperintahkan kepada akal. Bahkan sewaktu ditanya oleh Allah, wahai nafsu,
siapakah engkau dan siapakah aku? Ia menjawab, engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Lalu diazablah hawa nafsu dengan api neraka selama 100 tahun. Kemudian dikeluarkan setelah menjalani hukuman 100 tahun. Lalu ditanya, wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Ia menjawab, engkau adalah engkau dan aku adalah aku. Maka diazablah ia dengan kelaparan selama ratusan tahun lagi. Barulah ia mengakui dan menjawab pertanyaan Allah dengan jawaban, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Maka sebab itulah Allah mewajibkan puasa. Diterangkan dalam kitab Turatun Nasihin halaman 13. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dari riwayat ini dapat dilihat betapa dahsyatnya kekuatan nafsu yang ada pada diri manusia. Satu kekuatan yang dapat merusak segala kebajikan. Satu kekuatan yang dapat menghapus segala amal soleh dan menjadikan banyaknya pahala menjadi sia-sia. Selama manusia masih bisa terbawa arus hawa nafsu, maka segala amal perbuatan akan membawa kerugian. Karena satu tolok ukur yang bisa dijadikan alat penilaian terhadap keberhasilan dan nilai tambah dari ibadah puasa, yaitu seberapa jauh kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Sungguh merupakan suatu kerugian yang amat besar bila kita sudah menumpuk banyak pahala, mulai dari pahala puasa, pahala sholat, pahala taraweh, tadarus, mengaji, zikir, istighosah, sholat tasbih dan sebagainya. Namun secara pelan-pelan tanpa disadari, pahala-pahala itu digerokoti oleh perbuatan jahat akibat pengaruh hawa nafsu. Dan akhirnya hilanglah pahala-pahala itu dengan sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, untuk menghindari kesia-siaan itu, maka diperlukan sikap pengendalian diri dari hal-hal yang dapat merusak ibadah dan pahalanya. Di antaranya hal-hal yang harus dihindari saat puasa adalah sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamsatu asya'a tuhbitus shaum, al-kidhbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamusu wan nadharu bisyahwatin. Yang artinya 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah dusta, yang kedua adalah fitnah, yang ketiga adalah ghibah, menjelek-jelekan orang lain, yang keempat adalah adu domba, dan yang kelima adalah sumpah palsu. Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam hadis ini kelihatannya sepele namun sangat berbahaya, mengingat pelakunya kebanyakan tidak merasa bersalah, dan lebih berbahaya bila disertai keyakinan dirinya bahwa dirinya merasa baik. Inilah salah satu kerugian yang besar. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang artinya, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menghadapi gejala jiwa seperti ini, hendaknya kita selalu muhasabah. Hendaklah kita selalu mengoreksi diri terhadap segala kegiatan dan tingkah laku sehari-hari kita, agar selalu terhindar dari hal-hal yang menyimpang dari rel-rel kebenaran. Di samping itu pula, kita harus yakin bahwa apa yang kita perbuat nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Segala sesuatu yang telah kita kerjakan akan diberitahukan seluruhnya pada hari kiamat kelak. Bahkan diri kita sendirilah yang akan bertindak sebagai saksi atas perbuatan kita sendiri. Dengan selalu muhasabah bin nafsi, manusia akan selalu merasa dalam pengawasan Allah.
dan yakin bahwa apa yang diperbuat tidak akan luput dari pandangan Allah, dan nanti di hari perhitungan tidak akan ada celah sedikit pun untuk menghindar dari hukuman Allah dengan cara apapun dan alasan apapun. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar, balil insanu ala nafsi basyiratu walau alqa ma'adirah, yang artinya pada hari itu diberitahukan kepada apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Surat Al-Qiyamah ayat 13-15. Hadirin rahimakumullah, berpijak pada ayat ini, maka dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, marilah kita menempuh diri agar selalu dapat mengendalikan hawa nafsu, selalu muhasabah dan muqarabah, merasa diri kita dalam pengawasan Allah, sehingga ibadah puasa Ramadan ini dapat mengantarkan kita untuk kembali pada fitrah dan menjadi kita sebagai orang-orang yang muttaqin. Dengan ringkas kata, ibadah puasa yang kita lakukan saat sekarang ini dapat dikatakan berhasil. Ibadah puasa yang kita lakukan saat sekarang ini dapat dikatakan mencapai tujuan apabila selama menjalankan puasa kita dapat mengendalikan hawa nafsu dari segala tindak kejahatan, selalu mengoreksi diri, selalu introspeksi diri, dan selalu merasa senantiasa dalam pengawasan Allah. Dengan demikian, tujuan pokok dari perintah puasa itu adalah agar manusia dapat mengendalikan hawa nafsunya, sehingga dengan mudah dapat mencapai taqarruban ilallah dan menjadi golongan orang-orang muttaqin dan kembali suci sebagaimana bayi yang lahir. Ja'alanallahu wa iyyakum fi ibadihil muttaqin wa alhaqni wa iyyakum bis salihin wa hasyarani wa iyyakum ma'al muqarrabin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil ahyar, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah, 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 wasari'u ila maghfirati min rabbikum, wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi, wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yanqadhiyal hajat wa yanqadhiyal hajat wa yanqadhiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله